Makan kembang? Kok kayak film horor? Eits, jangan salah. Itu memang edible flower, alias jenis bunga yang aman untuk dikonsumsi. Mau tahu info lebih lengkapnya? Yuk kita kepoin kebun edible flower di Kota Kembang, Bandung. Kenalin nih, Ratu Edible Flower dari Bandung, Kak Eva Lasti Apriani Madarona. Jadi awal mula Eva memulai budidaya edible flowers ini sebenarnya tadinya kan Eva di hidroponik ya. Nah coba tuh banyak teman-teman, Eva cobain dong kalau bunga di hidroponik itu seperti apa. Nah cuma kalau Eva pribadi kan Eva tuh sebenarnya mikir bunga tuh untuk apa sih kalau untuk dilihat doang. Nah makanya akhirnya Eva coba cari bunga apa yang punya fungsi lebih. Ketemulah dengan ini edible flowers, bunga-bunga yang bisa dimakan. Ini yang bikin edible flower milik Kak Eva beda. Budidaya edible flowers di sini menggunakan teknik hidroponik. Nggak pakai media tanam berupa tanah, tapi menggunakan sirkulasi air. Semua kebutuhan nutrisi tanaman berasal dari air. Beberapa jenis bunga emang udah akrab buat dimakan, misalnya bunga kecombrang atau bunga pepaya. Tapi yang ditanam di sini memang bukan bunga yang biasa dijadikan masakan di Indonesia. Edible flower pun nggak bisa sembarangan dimakan, ada syaratnya. Jadi syarat untuk bunga itu sebagai edible flowers itu mereka tidak boleh beracun. Baik dari genetis tanamannya, jadi tanaman itu tidak boleh mengandung racun, dan yang paling penting cara budidayanya pun dia harus aman, bebas dari racun, bebas dari pestisida, fungisida, seperti itu. Jenis edible flower di sini diantaranya ada viola, dianthus, desi, pansy, dan salvia blue. Dalam sehari, Kak Eva bisa panen hingga 2000 kuntum bunga. Yap, edible flower dijualnya per kuntum, bukan per gram. Satu kuntum bunga harganya mulai dari 1.500 hingga 5.000 rupiah. Omsetnya bisa sampai puluhan juta per bulan. Wih, mantep! Biasanya waktu panen dilakukan pada pagi hari, mulai jam 5:30 sampai jam 7 pagi. Jadi kalau untuk panen itu biasanya kita memang di pagi hari, karena kan ketika pagi hari ini kondisi bunga itu sedang sangat segar semuanya, jadi masih bagus. Jadi kalau sudah agak siang biasanya mereka mulai layu. Oke, langsung kita cobain yuk. Rasa bunga bisa jadi beda-beda loh tiap orang. Enzim pada liur tiap orang berbeda, sehingga dapat mempengaruhi cita rasa bunga. Misalnya nih, ada yang merasakan pahit kalau makan bunga violin. Tapi ada juga yang merasakan rasa pedas. Berhasil membudidaya edible flower, ternyata Kak Eva nggak punya latar belakang pendidikan pertanian. Pendidikannya malah sastra Arab. Nggak nyambung kan? Saking gemarnya bercocok tanam, Kak Eva belajar budidaya tanaman ini secara otodidak. Istimewanya lagi, Kak Eva nggak pelit ilmu. Pengetahuannya soal edible flower sering dibagi ke masyarakat. Mudah dilakukan, banyak manfaat, dan pastinya mendatangkan cuan. Nih Sobat Unyil, ada tips dari Kak Eva bagaimana cara merawat tanaman edible flower yang baik. Jadi kalau untuk merawat edible flowers ini, kita tuh harus memang cek tiap hari. Kita cek tanamannya satu persatu. Kalau ada daun-daun yang kering, daun-daun yang layu itu harus kita buang. Kalau ada bunga-bunga yang layu pun itu harus kita petik, karena bunga-bunga yang layu ini kalau nggak kita petik kan mereka tuh berproses menjadi biji. Nah itu ngabisin energi tanamannya itu sendiri, jadi akan cepat mati tanamannya. Bunga yang sudah dipanen biasanya langsung disortir dan dikemas untuk dikirim ke konsumen. Pengemasannya nggak boleh sembarangan supaya bunga tetap segar. Kemasan mika harus diberi alas tisu basah. Baru deh bunga diletakkan di atasnya. Tutup rapat. Beri ice gel. Siap deh dikirim. Edible flower hasil panen Kak Eva juga diolah menjadi beberapa produk. Mulai dari oshibana atau press dried flowers. Bunga kering kayak gini lebih tahan lama dan bisa diolah lagi jadi bahan makanan atau minuman. Bikinnya pakai alat bernama microfloor, alat press yang terdiri dari beberapa lapisan. Ada busa, tisu, dan kain.
Letakkan tisu di atas alas microfloor, lalu busa, dan kain. Letakkan bunga satu persatu di atas kain. Tutup lagi dengan kain, busa, dan terakhir tisu. Tutup dengan microfloor sambil direkatkan ke 4 sisinya. Habis itu, tinggal dimasukkan ke dalam microwave. Butuh waktu berulang kali untuk pengeringan di dalam microwave ini. Kalau bunga segar dijual per kuntum, bunga kering dijual per kemasan. Satu bungkus Oshibana berisi sekitar 15-25 bunga, harganya Rp50.000. Pemasaran produk edible flower sudah ke beberapa daerah di Indonesia. Bahkan produk Oshibananya sudah sampai ke Singapura loh. Emang ada ya manfaatnya buat kesehatan? Ada dong. Edible flower punya banyak nutrisi. Di antaranya vitamin, serat, dan kaya antioksidan. Beberapa jenis bunga sering dipadukan dengan rempah-rempah untuk dijadikan minuman kesehatan. Versi jadulnya sih wedang atau jamu. Versi kerennya ini dia, Artisanti. Artisanti adalah kreasi mengolah teh yang dicampur bersama bahan-bahan lain. Utamanya sih untuk mengedepankan unsur estetik. Teh yang biasa kita minum bakal dibuat jadi lebih menarik. Cita rasa, aroma yang unik, serta khasiat dibuat melalui racikan bahan-bahan herbal alami. Terdiri dari rempah, bunga-bungaan, buah-buahan asli, sampai biji-bijian. Untuk dedaunan dan batang, seperti daun pandan dan batang serai, perlu dirajang seperti ini. Untuk buah-buahan, harus diiris-iris menjadi lembaran. Untuk bahan empon-empon seperti jahe, langsung dihaluskan menggunakan blender. Next, dikeringkan di mesin dehidrator pada suhu sekitar 60 derajat Celcius selama 5 jam. Proses ini hanya mengurangi kadar air dan tidak merusak kandungan alami bahan herbal. Hasilnya, bahan-bahan Artisanti yang sudah kering bisa disimpan lama, mudah larut, dan menghasilkan aroma yang lebih kuat. Kita bisa berkreasi menyajikan hidangan teh yang lebih menarik dan kekinian loh. Bisa disesuaikan dengan karakter tempat, psikologis, momen, sampai suasana hati alias mood kita nih. Kayak variasi teh mocktail ini nih. Sama kayak kopi, menyeduh teh juga nggak bisa sembarangan. Waktu penyeduhan harus dihitung. Suhu air penyeduh juga nggak boleh asal panas aja. Idealnya di suhu 85 derajat Celcius. Baru deh, teh bakal dicampur-campur lagi dengan bahan lain, biar menghasilkan rasa dan warna yang menarik. Misalnya ada sirup atau soda lemon kayak gini. Dan tara, ini dia mocktail tea-nya udah jadi. Rutin meminum teh dapat memberi manfaat yang baik buat kesehatan, terutama menjaga daya tahan tubuh.